dan lurus mawon. Semuanya kakinya menghadap ke arah kiblat, lurus, dan sakit mata kakinya menempel, pundaknya menempel. Lebarnya nggih. Napa? Ini kan lebar, jadi harus ganteng. Oh ngeten niki ngeten lah ngeten. Nah, kan saged menempel ta niki? Nah, niki lebarnya niki agak tengeri. Nah, niki nggih ngeten. Sehingga pundak bisa saling menempel. Jenengan ngeten. Nah, kan bisa menempel tadi. Kenapa bisa menempel? Karena lebar kaki itu selebar pundak. Itu kalau imam dan makmum satu orang. Cara menata barisannya demikian. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ibu-ibu sakit ningali nggih? Perempuan juga demikian. Kemudian kalau makmumnya dua, setunggal malih setunggal. Monggo setengah. Ini di belakang. Nah demikian kalau agak kelebaran. Nah selebar pundak, pundaknya saling menempel dengan temannya. Nah ini kalau makmumnya lebih dari satu. Demikian juga kalau 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan cara menatanya itu dalam hadis disebutkan wasitul imam. Jadikan imam berada di tengah. Jadi tidak, kalau bapak datang tidak di sini, kemudian yang kanan harus dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian yang kiri, tidak demikian. Tapi kanan kiri, kanan kiri, tetap pada prinsip hadis wasitul imam. Imam dijadikan di tengah-tengah. Pun nggih, paham gini nggih, ibu-ibu? Jadi kanan kiri, kanan kiri, ngoten. Kemudian kalau sop yang tidak benar, biasanya ada di sebelah ngeriki, agak ngeriki, kemudian jenengan sana. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Jadi ya kalau 2 orang ya harus mepet. Nah kemudian pernah kejadian di dalam hadis yang kita pelajari, 2 orang ini, Anas bin Malik itu sholatnya di sebelah kiri, sebelah kirinya Nabi. Maka di dalam sholat Nabi SAW itu memegang kepalanya Anas. Nah kalau kita ya jangan kita pegang kepala orang lain ya. Karena Anas itu anak tirinya Nabi gitu. Nah kemudian dipegang kepalanya lalu dipindah ke sebelah kanan. Nah kemudian barisannya kenapa jenengan rapataken yang benar. Nah, kemudian kalau ada perempuan 1 orang itu sudah mencukupi. Jadi sofnya perempuan 1 orang itu sudah mencukupi. Bagi laki-laki maka di dalam hadis yang lain an Wabisoh, dari Wabisoh radhiyallahu an itu menerangkan bahwa la sholata limun faridin ya. La sholata limun faridin khalfas shaf. Jadi tidak ada sholat bagi orang yang satu bersendirian dalam shaf. Jadi tunggal malih, monggo tunggal malih teng mriki. Niki misalnya sudah penuh, kemudian membuat shaf 1. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Wabisoh dalam kitab Umdatul Ahkam belum disebutkan, belum kita pelajari. Tapi bisa kita lihat di dalam kitab Bulughul Maram dan juga dalam kitab-kitab yang lain akan kita temukan la sholata limun faridin. Tidak ada sholat bagi orang sendirian. Sampai ketika Rasulullah SAW ro'a Rasulullah SAW alladzi sholla munfaridan, ada orang sholat sendiri di belakang padahal ini ada sholat. Kemudian Rasulullah menyuruh orang itu setelah selesai sholat, ayo ulangi sholatnya begitu. Kalau di sholat kedua ini kan 1 orang, terus yang sholat pertama ini full, supaya ini tidak sendirian, ini menarik yang depan ini yang mana? Nah itu terjadi ikhtilaf para ulama. Ikhtilafnya para ulama itu pertama
ada yang berpendapat para ulama itu menunggu baik anak ataupun orang yang datang berikutnya, menunggu. Kalau ternyata tidak ada, karena sudah semuanya penuh, tidak ada, maka Syekh bin Baz, ulama di Saudi ini, itu berpendapat karena terpaksa boleh, tetapi tidak disukai. Betul. Yang lebih utama itu ada temannya. Maka sebagian ulama juga berpendapat yang kedua, ala dakholta, kata Rasulullah, ala dakholta ma'ahum, kenapa kamu tidak masuk ke barisan shop yang di situ ada celahnya. Nah, kita kan lihat sekarang banyak kaum muslimin shopnya niku ngapunten nggih. Nah, shopnya agak begini ya, ngoten nggih. Nah, ketika masuk, jenengan masuk, nah, boleh menyusup ngriki nggih. Nah, kemudian boleh ini dipegang begini, masuk. Ala dakholta ma'hum, kenapa kamu tidak masuk ke tengah-tengah shop? Kalau dilihat itu shopnya ada celah, ngoten. Nah, kalau tidak ada bagaimana? Maka di dalam kitab Subulus Salam, sarahnya Bulughul Maram, itu disebutkan hadis, tapi hadisnya dhaif. Disinilah yang menjadi perbedaan para ulama dalam memandang sholat itu sendirian, bagaimana keadaannya. Nah, dalam kitab Subulus Salam itu disebutkan au ajrorta rojulan, atau kamu menarik salah satu dari yang ada di shop di belakang itu. Jenengan nginging, Pak. Niki rapat ngoten. Karena ini barisannya banyak, nggih, penuh. Nah, kemudian karena sudah sama-sama ngaji loh, nggih. Kalian mboten ngaji nggih, bingung ngoten. Nah, niki tinggal napa niki? Jenengan mundur. Nah, begini. Nggih, paham nggih? Nah, cuman ini diperselisihkan para ulama. Nah, kenapa kok harus begitu? Sebagian ulama berpendapat, lah nanti kalau tidak begitu sholatnya sendiri. Sementara ada hadis yang sahih, la sholata limun faridin. Atau memilih pendapatnya Syekh bin Baz, karena terpaksa tidak ada, tetap sholat sendiri, seperti sahnya perempuan sholat sendiri. Karena dalam urusan sholat itu laki-laki dan perempuan itu sama. Adab-adabnya, keberadaannya, kaifiyahnya itu sama. Sholu kama ro'aitumuni usolli. Nah, ini diantara bagaimana kita menata barisan. Jenengan balik-balik lagi, jenengan baris. Kalau kita menarik, kebiasaannya kan kalau nggak ngaji gini kan nggak tahu. Langkah ini wow. Terus yang tahu kita tarik ke belakang, ini kan enggak gitu. Seperti ini kan. Oh, okay. Nah, ini sama-sama tahu. Okay. Tapi kita tarik. Sini ditutup gimana? Oke, niki contoh, monggo praktekkan. Misalnya ditarik, kan longgar, maka yang di sebelahnya di sini saling merapat, terus semuanya saling merapat, gitu. Sehingga nanti ada kesempatan di sebelah sana, itu yang kalau ada yang ketinggalan baru masuk. Satu misal kan kebanyakan jamaah kita yang tahu gitu. Loh, lagi. Makanya di sini perlu kita pelajari. Kalau misalnya ada celah karena nanti ada yang ditarik ke belakang, maka yang celah ini sebelah ini, karena tahu sebelahnya celah kosong, segera merapat. Baik di sebelah kirinya atau sebelah kanannya saling merapat. Iya, ngerti. Saya nggak ngerti kan. Nah, tahu. Kita ke belakang tapi biarkan. Satu misal kita menarik, kita buat barisan di tepi, itu gimana? Nah, justru kalau buat barisan di tepi seorang sendiri tadi kena hadis yang berbunyi la sholata limun faridin. Tidak ada sholat bagi orang yang bersendirian dalam shop. Nah, karena tidak ada sholat, bisa jadi tidak sah sholatnya, bisa jadi tidak sempurna sholatnya. Sehingga kalau misalnya dipahami la kamala, tidak sempurna sholatnya, berarti terpaksa dia harus sholat sendiri, terpaksa. Hukumnya tetap sah sholatnya, cuman tidak disukai. Ngaten. Pun malih monggo. Kalau misalnya ini tahu, kita tahu mundur.
lalu yang kita tinggalkan kosong, ini lebih baik mundur atau lebih baik diam di situ? Tapi kan nggak tahu, dan orang nggak tahu. Gitu. Lebih baik ini kosong. Yang ini ki repotnya buatan ngaji nih ki, ingat repotnya nih. Lagi, yes, anu mau dikaitkan ngajirin. Ini gue selamat pun, ya. Lah pripun lah, Rasulullah mengajarkan begitu itu. Atau kalau sifatnya emergensi karena masyarakatnya tidak paham, ada pendapat ulama terpaksa sholat sendiri di belakang karena darurat. Tetapi kalau jamaahnya itu sama-sama paham, ya dipraktekkan, diamalkan. Pun paham ya? Kalau sebentar, pripun Pak? Saged dipahami nggih? Satu konsep ini yang tahu di Ustaz. Nggih. Lalu kita cari apa harus kita ke tengahnya barusan. Ya diambil yang terdekat di sop tengah nih, tidak di tepi di guwereten botan. Nggih. Nggih. Lalu tempatnya di tepi. Kita tarik. Lalu mundurnya itu Oke ngriko ngoten. Ngoten nggih. Ditarik ke tengah ngoten. Memulai sholat itu, memulai sop itu dari tengah terlebih dahulu. Jadi ya jenengan badine memberi aba-aba kan tidak harus ditarik. Kalau sudah ngaji diberi aba-aba sudah sendirinya nanti itu mundur ke belakang. Jadi jenengan tenggeriko pun mengambil posisi di tepi sana, tapi di tengah ambil yang di tengah. Jadi di belakang tepi tidak apa-apa ya? Mengambil jamaah yang depan. ya apa-apa. Ya peserta baru. Iya. Peserta baru ya diusahakan yang karena memulainya dari sop tengah ya dia harus diambil dari yang tengah, nonton. Tidak boleh tadi tepi di antara tengah. Kurang pas. Nanti geret-geretan gitu. Langge. Kalau misalnya itu darurat karena yang peserta jamaah tidak paham, tidak mengaji, maka terpaksa sholatnya sendiri. Tapi kalau sudah sama-sama ngaji, cukup diberitahu sudah paham, kemudian yang lainnya ikut merapat dengan sendirinya. Ibu-ibu pripun paham nggih? Pun. Enten malih monggo Pak. Untuk makmum masbuk bila terjadi sholat berdua antara imam dan makmum itu bagaimana caranya? Ada yang masbuk, Ya. ada sholatnya, ada imam sama makmum, mereka dia kan harus sejajar. Ini bagaimana membentuk sholat barunya? Satu ngeten nggih. Monggo. Kemudian datang baru lagi. Nggih niku wau. Monggo teng nggih. Itu mengamalkan hadis Ibn Rasulullah menempatkan sinten wau Ibnu Abbas apa Anas bin Malik itu ditempatkan di sebelah kanannya. Nanti kalau misalnya datang di sebelah kanannya lagi, nanti yang datang lagi pripun gitu di sebelah kirinya, sementara masih ada tempat karena tempatnya tidak darurat, maka tempatnya ya makmum tetap berada di belakang. Ngoten nggih? Itu nanti di dalam kitab Bulughul Maram disebutkan ala dakhalta ma'ahum au ajrarta rajulah. Ngoten. Penjelasannya niku wau mungkin saged kita pelajari lebih lengkapnya bagaimana pendapatnya para ulama. Paling tidak garis besarin niku wau. Jelas nggih? Nggih, monggo. Banyakkan saya itu makmum masbuk ya. Itu satunya ini satu jamaah ini ya. Nggih. Lalu saya ini langsung masuk ini, gimana? Selalu bukan ngaji, enggak gitu. Nah, itu, nggih, betul itu. Pertama memang karena tidak tahu, kan tidak ngaji, nggih bener niku. Nah, maka imam boleh bertindak. Maka imam, nah ngenten, nah jenengan ngenten akan mundur. Kalau niki jenengan pegang ngenten niki, boleh jenengan imam boleh berbalik, monggo baris sekali kula. Misalnya, ngeten nggih. Nah, seperti ini maka boleh begini. Boleh juga begini. Sampai sopnya sempurna. Tidak apa-apa karena memang salah dalam tidak tepat dalam menata barisan. Jadi tidak usah ragu-ragu. Abu Bakar menjadi imam karena banyak yang bertepuk tadi, Rasulullah datang. Akhirnya Abu Bakar noleh ke belakang.
Ada Rasulullah berikan kamu di situ aja, hanya isyarat tangan. Tapi Abu Bakar tidak mau. Ketika selesai sholat, Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak mau tetap jadi imam? Ya Rasulullah, tidak pantas Abu Kufahah menjadi imam bagi Rasulullah. Jelas lagi? Bu? Kalau ada tempat boleh imamnya maju. Jadi melihat situasi dan kondisi. Yang jelas, rusu sufufakum wa qaribu bainaha. Merapat pundak dengan pundak, kaki dengan kaki saling merapat, boten usul-usulan loh nggih. Sejajar dengan pundak kakinya, kemudian niki dilunakkan. Jadi tidak boleh begini, tapi dilunakkan. Kalau berjamaah dilonggarkan sampai selesainya sholat. Nggih, monggo. Imam kejadiannya sering begini. Jadi selesai sholat salam. Sedangkan ini masbuk, dia otomatis dia melanjutkan, dia kan witir. Dia melanjutkan sholat. Niki nggih melanjutkan. Betul. Ini selesai, ini melanjutkan sholat. Nggih. Nggak datang masbuk, otomatis kan pengen ngikutin ini, bagaimana caranya? Nah, kalau ini sudah selesai, digambil mawon lah. Pak, jenengan permisi Pak, kalau tak derek ngenten mawon. Nggih. Ya otomatis. Kalau misalnya dua orang di belakangnya, atau kalau tempatnya emergensi, maka Pak Imam nanti bisa digeser ke sebelah. Yang penting berjamaah tetap ditunaikan. Berarti kalau lebih dari satu orang kasih isyarat. Hanya ini 2-3 orang, ini kan tadi melanjutkan, tadi kasih isyarat atau langsung. Nanti kalau tidak memberi isyarat, nanti imamnya tidak tahu kalau dia jadi imam masbuk. Memberi isyarat. Nggih, paling tidak memberi tahu, wonten. Pintune wonten malih. Terus ini yang sering jadi pertanyaan, jadi di antara soft orang dewasa itu kadang jelekkan anak kecil. Apakah anak kecil itu termasuk yang memutus soft atau bagaimana? Jadi secara aturannya anak-anak itu ditaruh di belakang. Tetapi dalam keadaan tertentu kalau anak itu memang dia tidak mengganggu kekhusyuan sholat, diperbolehkan. Bahkan anak kecil yang 7 tahun, kalau dia hafalannya lebih kuat, dia boleh jadi imam. Jadi tidak menjadi persoalan. Jadi apakah itu diselipkan? Cuman aturannya liyalini du ilmin wa ilmin. Di belakang imam itu seharusnya orang yang berilmu, yang hafalannya itu hampir-hampir mirip. Nanti sewaktu-waktu kalau imamnya, apunten gini, monggo niki terakhir berdiri niki. Niki makmum, kemudian imam, nggih, ngenten misalnya. Kemudian selesai imam sholat, selesai imam jenengan salam, duduk salam, oke, jenengan nggih duduk. Nah, tapi 3 orang ini sama-sama masbuk, 2 orang masbuk, maka 2 ini berdiri, jenengan kan pun rampung, 2 ini berdiri, tidak perlu menjadikan sebelah kanan kirinya sebagai imam. Sebagian dari kita ada yang sebelah kiri dijadikan sebagai imam. Lah kalau makmunya banyak bagaimana? Siapa yang harus jadi imam? Sementara sholat sudah diselesaikan oleh imam, maka melanjutkan sendiri. Pun cekap? Nggih, 2 betul apa? Saya pernah dengar kalau kurang lebih sujud Rasulullah itu sampai kelihatan detailnya seberapa membuka kisah tangan kita dalam. Saya praktekkan. Nggih, monggo dipraktekkan. Yang menjadi imam keadaannya seperti ini, boleh seperti ini, boleh juga agak seperti ini. Nah, dan juga bagi orang yang bersendirian, nggih boleh. Pokoknya tidak boleh lebih. Niki tidak boleh ngeten. Nah ini tidak boleh. Jadi seperti ini. Oke. Yang jelas dianggap sekiranya itu ngeten melebar. Bagi imam dan orang yang di belakangnya sendiri atau sholat sunnah sendiri, sholat sendiri. Kemudian kalau berjamaah ya tidak boleh begini, tapi harus melunakkan lengan.
Tidak boleh begini kalau berjamaah yang jadi makmum. Duduk kita, tangan kita begini atau begini? Duduknya Rasulullah SAW mengajarkan yadul yumna ala fakhidil yumna, yadul yusra ala fakhidil yusra. Tangan ini menempel pada paha yang kanan, yang kiri menempel pada yang kiri. Jadi ya seperti ini. Ini boleh kencang ini, boleh ini enggak? Ya, ini. tergantung situasi dan kondisi. Nah, kalau orangnya memang sakit ini diginikan tidak bisa. Nah, sebagian ulama berpendapat malah ini diginikan begini. Nah, kita yang biasa saja, yang penting longgar. Jadi tangan kanan di atas paha yang kanan, tangan kiri di atas kenapa nih? Paha yang kiri. Kalau tasahud langsung, tidak menunggu asyhadu alla ilaha illallah. Tapi pokoknya waktu duduk langsung begini. Oke. Enten malih? Ibu-ibu? Kalau emergensi tempatnya, maka imamnya boleh di tengah-tengah, tidak harus maju karena memang tempatnya seperti itu, mantan emergensi. Dan niki yang paling akhir, supaya makmum di belakang melihat imam, melihat makmum di depannya, makmum yang belakang melihat makmum yang ada di depannya. Demikian juga bagi ibu-ibu melihat yang laki-laki berjamaah. Sebab kalau ditutupi atau paling tidak dibuka sedikit niki enten apa niki? Tirai itu dibuka, salah satu dari makmum ibu-ibu ada yang melihat makmum laki-laki. Tujuannya apa? Supaya tidak keliru. Dalam hadis nanti dipraktekkan begitu. Sebab ada imam yang membaca surat as-sajadah, ayat sajadah. Wasjud waqtarib, Allahu Akbar. Imamnya sujud, laki-laki sujud, perempuan tidak sujud. Kenapa? Karena tidak tahu. Nanti nomboten. Karena tidak tahu, makanya makmum itu harus melihat yang di depannya dan seterusnya melihat di depannya. Maka kalau ada tabir begini, di paling tidak yang di tengah ini ada satu yang melihat imam. Tidak pakai ini pun juga tidak apa-apa, karena di zaman Nabi sudah biasa seperti itu, tidak pakai begini. Buktinya apa? Nanti dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Bukhari diterangkan itu Rasulullah mengatakan kepada makmum, kepada jamaah ini laki-laki, jangan kalian, ibu-ibu jangan kalian beranjak, bapak-bapak jangan kalian beranjak sebelum ibu-ibu beranjak. Kurang lebih demikian. Artinya ketika sholat selesai maka perempuan lebih dahulu bubar, baru kemudian laki-laki. Karena waktu itu laki-laki ada yang miskin-miskin waktu itu, sehingga pakaiannya itu cumpen pas ngoten. Sehingga pada waktu sujud, kalau ibu-ibunya nanti mendahului, nanti kelihatan ngoten. Nah, makanya aturannya perempuannya yang bubar terlebih dahulu, baru kemudian laki-laki. Wallahu alam. Nggih, monggo. Tadi dijelaskan bahwa kalau kita kan jangan dulu baru gimana kalau misalkan yang memakai kursi, apakah itu atau yang pakai kursi? Ya, kalau yang pakai kursi itu nggih sakerso, di pinggir boleh, di tengah boleh. Nanti softnya bagaimana? Ya, yang penting rapat gitu aja. Karena ada kursi, itu termasuk bagian dari udzur yang bersangkutan dalam keadaan sakit. Tidak ada masalah, ngenten kursi ini ngenten. Sini ya, tetap membuat barisan kanannya, ini juga demikian kanannya. Boleh, tidak harus di pinggir, di tengah juga boleh. Ngenten. Bisa kerso. Pintunya malih, kenapa Pak? Jadi tenang kita lakukan, kita jadi makmum nggak dengar mungkin suara saudara yang keras, beda nggak dengar imam takbir. Ketika waktu sujud kita cuma tahu dengar satunya saya yang dengar, terus saya malah sujud. Gimana caranya membangunkan untuk
Ya memberikan kode dikeraskan tadi. Allahu Akbar kalau misalnya makmumnya bangun imamnya bangun. Ya kalau ya lainnya kok tetap sujud, ya jenengan mengeraskan bacaan takbir yang keras. Berarti takbir kedua enggak apa-apa 2 kali. Takbirnya dikeraskan atau bacaannya atau karena keturun makmumi ya boleh jenengan itu sentuh enggak apa-apa. Disentuh tapi tidak boleh bicara. Itu amalannya Rasulullah karena sholatnya keliru, pegang kepalanya. Ngeten, nggih. Pun malih. Cekap, Bu. Nggih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.